Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habib rabbil alamin abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ayat yang terakhir yang dilantunkan oleh Khalifah Az-Zahid Muhammad bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, di mana dengan beliau meminta kepada keluarga agar dengan detik-detik terakhir tidak ada seorang pun yang bersama. Detik-detik terakhir itu aku tidak ingin bersama dengan sesiapa pun daripada kalian, sehingga sampai juga dengan Sayyidatuna Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan pun juga dipersilakan untuk meninggalkan beliau pada saat ketika itu. Atas permintaan daripada sang suami tercinta yang pada saat beliau terpilih sebagai khalifah, maka kedengaran suara gemuruh daripada rumah. Ternyata sedikit punya sedikit tangisan disampaikan daripada rumah Khalifah bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau kumpulkan hamba-hamba saya perempuan beliau, dan juga tidak terkecuali dengan Sayyidatuna Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Saya sudah tidak punya peluang dan tidak punya waktu untuk melihat kalian semuanya. Pilih antara dua, pengen hidup bebas dengan sesiapa saja, atau tetap hidup dengan aku tapi aku tidak punya waktu untuk melayani kalian. Sejak daripada memerintah selama lebih kurang dalam 2 tahun setengah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mandi junub, tidak pernah mandi janabah, sepakat dengan hubungan intim dengan istri atau juga dengan hamba-hamba sahaya beliau. Jadi pada itu Fatimah, kamu perasan sejumlah sekian perhiasan emas dan permata, intan dan berliannya yang kau miliki itu diberikan oleh orang kamu saat ketika itu diberikan sama orang tuamu pada saat orang tua Anda memerintah sebagai khalifah, itu diberikan secara tidak bijak. Kau pilih antara dua pilihan, di mana tetap dengan aku sebagai sang istri tercinta dan setia, atau dengan Anda akan berpisah dengan aku. Pilih antara dua, aku dengan barang perhiasan dan juga dengan harta yang kau miliki. Tetap dengan aku, serahkan berliannya, bintangnya, emasnya, atau juga dengan perhiasan-perhiasan yang ada di batang tubuh beliau, atau dengan kita akan berpisah.
Satu pilihan bijak daripada Sayyidatuna Fatimah binti Abdul Malik, kata dengan beliau, seperti apapun banyaknya harta dan kekayaan dunia, tetap saja tidak menandingi sang suami tercinta. Jadi keluarga sudah menjauh, beliau pun berada di bilik tidur beliau, kamar tidur beliau. Ayat yang kedengaran atau dengan lantunan terakhir yang kedengaran daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Senyap, dening. Begitu dikejar, ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelah tangan menutup kedua biji mata, sebelah tangan lagi menutup mulut supaya jangan sampai terbuka. Untuk detik-detik terakhir, mudah-mudahan dengan kita dapat menyimak bersama ayat yang terakhir yang dibaca oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, manusia yang sulit untuk kita mencari tandingannya. Musibah saat ketika beliau mendengar pelantikan sebagai putra mahkota di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, di mana setelah mendengar berita, aku telah melantik Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah penggantiku. Ternyata beliau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak ada yang namanya sogok menyogok, gak ada yang namanya pelicin, gak ada yang namanya mengampu atau juga menjilat kepada sesiapa saja atas cadangan daripada Sayyidina Rajab bin Haywah. Jadi pada saat ketika dengan Khalifah Umar dicadangkan, tapi bagaimana kira-kira dengan keluarga daripada Sulaiman bin Abdul Malik? Bagaimana kira-kira dengan keluarga daripada Abdul Malik bin Marwan? Jadi kata mereka, kita lantik Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah terpilih, nanti berikutnya Al-Walid ibn Marwan dan juga dengan khalifah-khalifah yang selanjutnya. Ingin kita kongsikan topik kita pada pagi hari ini, topiknya seperti ini, guru yang didudukan oleh surga. Tapi tertukar barangkali, nggak apa-apa kita campur baurlah dengan ceritanya, agar bagaimana dengan kita tergolong, tidak mesti dengan guru, kin kiai, kin maulana, individu, siapa saja, tidak ada yang terkecuali di kalangan kita yang hadir pada subuh hari ini, agar bagaimana kita tergolong dalam kumpulan yang telah dirindui oleh surganya Allah Jalla Jalaluh. Kita tinggal menunggu detik-detik terakhir kita tidak mau kalau ternyata dengan ukuran kubur tidak lebih daripada 1x2, itu akan menantikan kita di dalam kubur kita masing-masing. Pengen kalau tidak seluas sejauh mata kita memandang, wafsah lahu fi qabri, luaskan kuburnya, itu diantara daripada doa kita kepada orang yang meninggal. Kita pengen dengan kubur kita nanti, alam barzakh, alam penantian, mungkin lebih daripada 10 kali lipat, mungkin sampai 100 kali lipat dengan di alam penantian kita nanti lebih lama daripada pada waktu kita di dunia. Berapa kira-kira 80 tahun? Berapa lama kira-kira 100 tahun? Kalau 1000 tahun sekalipun, tetap saja tidak menandingi kehidupan di akhirat nanti yang bermula dengan kehidupan di alam barzakh masa penantian, yang pada tiap hari akan dipertontonkan kepada sesiapa saja surga dan neraka. Tidak mau kalau yang dipertontonkan kepada kita di dalam kubur, mungkin sebab kena korupsinya, mungkin sebab kena khianat, mungkin sebab kena pendusta, mungkin sebab kena curang, mungkin sebab kena khianat, mungkin sebab kena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, atau terlibat dengan berbagai perkara-perkara yang terkutuk, waliyadzubillah, sehingga sampai membuat kubur jadi sempit, sehingga sampai mendapatkan jepitan daripada liang laharnya. Kita inginkan kubur kita raudhatun min riyadil jannah, jangan sampai menjadi hufratun min hufarin niran, akan menjadi raudhah, kebun, taman daripada taman-tamanan surga. Kita bina, kita pupuk, kita wujudkan, kita usahakan, kita upayakan daripada sekarang. InsyaAllah kalau dengan rumahnya sudah, kalau dengan transportasinya sepeda motor, mungkin juga dengan bisikal, dengan sepeda, atau juga dengan mobil sudah, keperluan hidup sudah, perabotnya sudah, perlengkapannya sudah, simpanannya pun juga sudah. Justru dengan kita sudah mempunyai beberapa orang anak dan cucu, tapi apakah sudah
persiapan yang patut untuk kita persiapkan kuburan kita nanti pada waktu kita tumpatin, bukan hanya dengan cahaya yang terang benderang, tapi sejauh mata kita memandang, sepanjang 1000 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun sekalipun di alam penantian, sama seperti dengan satu malam pengantin pada malam yang pertama. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Jadi dengan kumpulan daripada ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, Abu Bakrin fil jannah, sudah ada jaminan surga. Sayyidina Abu Bakar di dalam surga, Sayyidina Umar di dalam surga, Sayyidina Utsman di dalam surga, Sayyidina Ali di dalam surga, Sayyidina Talha di dalam surga, Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah di dalam surga, Sayyidina Zubair di dalam surga, Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun juga di dalam surga, Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah di dalam surga, Sayyidina Sa'id bin Zaid pun juga di dalam surga. 10 secara serentak Nabi kita sebutkan, yang diistilahkan sebutnya dengan sebutan setelahnya Al-Asharatul Mubasysyirina bil Jannah, 10 kumpulan yang telah mendapatkan bisyarah surga pasti dan pasti. Bukan dunia yang berbicara, bukan Al-Aqtab dan Aulia yang menginformasikan, penghulu para nabi-nabi dan rasul. Aku sabda Nabi, sayyidu waladi Adam wala fakhra, penghulu kepada anak Adam, dekat tidak merasa bangga. Biadi, di tanganku nanti liwaul hamdi yaumal qiyamah, bendera sanjungan dan pujian pada hari kiamat. Adam pamandunau tahta liwa'i yaumal qiyamah, Nabiullah Adam dan juga dengan nabi-nabi yang setelahnya berada di bawah benderaku nanti pada hari pembalasan. Nabi kita bersabda, kita inginkan tergolong dalam kumpulan yang disebutkan, wa qullahu wa'adallahul husna, masing-masing daripada mereka, baik yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 atau juga yang masuk Islam setelahnya pada tahun ke-8, 9 dan 10, telah Allah janjikan surga kepada mereka. Jadi kalau dengan para sahabat tidak perlu komen, tidak perlu komentar, tidak perlu bicara, tidak perlu tanggapan, tidak perlu respon daripada kita, tidak perlu dengan kita cakap atau memberikan taklikat, komentar itu dan ini kepada mereka. Mereka sudah ada jaminan surga. Jangan terlibat untuk menyebut-nyebut peristiwa berdarah yang berlaku pada peristiwa Siffin dan juga dengan perang Jamalnya, atau juga dengan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhu, salah satu daripada sayyidah syababi alil jannah, salah satu daripada 2 pemuda penghulu surga, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Mungkin barangkali dengan kita sudah tidak tergolong, bukan barangkali, pasti dan pasti kita tidak termasuk daripada kumpulan yang 10 Al-Asyara Al-Mubasysyirina bil Jannah. Juga kita tidak termasuk daripada Ahlu Badrin, 313 orang sahabat Nabi. Juga tidak termasuk daripada Ashabi Al-Bai'atir Ridwan, 1.500 orang yang berjanji nekat hidup dan mati. Target yang kita targetkan, target yang mereka targetkan itu adalah agar bagaimana litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi dan juga yang teristimewa. Satu buah hadis diriwayatkan seperti ini bunyinya, innal jannata la tashtaqu ila arba'atin min ashabi, sesungguhnya surga itu merindukan kepada 4 orang daripada sahabatku. Begitu Nabi kita bersabda, la tashtaqu, rindu. Kira-kira renung sejenak dengan salat jamaah yang kita laksanakan, dengan i'tikafnya, dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan wiridnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan haji dan umrahnya, dan juga dengan amalan-amalan yang kita laksanakan. Apakah kira-kira dengan perut bumi, apakah kira-kira dengan kubur telah merindukan kita untuk kita menempatinya? Apakah kira-kira juga dengan surga ternyata merindukan kepergian kita? Kalau kepada 4 orang daripada sahabat Nabi, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Abi Darda, Sayyidina Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, dan juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, itu sudah ada jaminannya daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tilka darul akhirah, dua kriteria harus tidak ada dalam kehidupan kita. Dua kriteria yang disebutkan di dalam ayat, tilka darul akhiratu naj'aluha, itulah dia dengan negeri akhirat kami persembahkan lilladzina la yuriduna uluwan, kepada orang-orang yang tidak inginkan keagungan, ketinggian, uluwan, kesombongan, kediktatoran, kezaliman, kesamsingan. La yuriduna uluwan, tidak ada yang namanya takabur, tidak ada yang namanya egois, tidak ada yang namanya angkuh, tidak ada yang namanya sombong. Nabi kita dengan gamblang mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu habatin min kibrin, tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat sekecil atom daripada sifat takabur di dalam hatinya. Kok kenapa di padang sinis? Karena sawitnya tidak banyak. Kok kenapa di padang hina? Disebabkan karena dia miskin. Kok kenapa dipandang kurang? Sebab dengan dia tidak punya jabatan apa-apa, tidak lebih daripada kru kita, tidak lebih daripada pembantu kita, tidak lebih daripada tukang masak kita, tidak lebih daripada supir kita. Jangan sampai nanti pada hari kiamat justru sopir yang memberikan syafaat kepada bos dan juga kepada majikannya. Allah tidak tengok apakah dengan rupanya, dengan duitnya, dengan hartanya, jabatannya, kekayaannya. Yang dilihat itu adalah qalbuhu. Jadi mahalun nadharillah, tempat pandang Allah Jalla Jalaluh itu adalah kepada kalbu, kepada hati kita masing-masing. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Yang walaupun dipandang sinis, yang walaupun dipandang rendah, yang walaupun dipandang hina, tapi ternyata justru dia sudah ada jaminan husnul khatimah, penghujung yang bagus dengan kalimat la ilaha illallah. Kita kembali kepada budaya lama. Kalau subuh-subuh tidak ada kajian, subuh-subuh tidak ada program, subuh-subuh tidak ada acara, sambung zikirnya dengan tahlil, sambung zikirnya dengan tasbih, tahmid dan takbir dengan jumlah bilangan yang banyak, sambung i'tikafnya dengan membaca 99 nama Allah Jalla Jalaluh. Jadi dengan tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa banyak? Sampai dengan kita tergolong dalam kumpulan yang akan mendapatkan husnul khitam. Kalau masa kita seperti sekarang, mulut mau ngobrol apa saja silakan, mata mau tengok apa saja silakan, telinga mau dengar apa saja silakan. Ternyata dengan kondisi sehat afiat seperti ini, malas berzikir, malas untuk mengucapkan la ilaha illallah. Takut kalau dengan kalimat itu tidak kunjung datang, nanti pada waktu udah sakit, pada waktu masa stroke, mulut susah, udah susah untuk dituturkan, mata remang-remang, telinga remang-remang dengan pendengaran dan juga dengan penglihatannya. Kalau pada masa sehat saja dipanggil dengan lantunan hayya 'alas shalah, sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan grup WhatsAppnya, sibuk dengan paparan Facebooknya, sibuk dengan urusan politiknya, ekonominya, sawitnya, getahnya, duitnya, apa saja. Jangan sampai kedua kuping ini tidak mendengar lantunan adzan yang dikumandangkan, dan juga jangan sampai dengan kita tidak memberikan respon positif untuk kita datang ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Lepaskan urusannya, lepaskan dapurnya, lepaskan gorengannya, lepaskan urusan dan juga dengan keperluannya, lepaskan dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah Jalla Jalaluh. Kira-kira Dr. Henry, Ustaz kita, dalam berapa kali jamaah meminta sama sampean untuk program pada pagi hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Hah? 4 kali diminta? Bukan sekali saja? Oke, tidak apa-apa, 4 kali kita banyakkan 4 kali. Ternyata setelah diminta 4 kali tadi itu langsung diberikan waktu dan juga jadwal untuk kita bersama pada pagi hari ini. Sekarang dengan kita jemput pada tiap hari dengan lantunan takbir saja pada tiap azan dikumandangkan tidak kurang daripada 6 kali kita dijemput.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada waktu dijemput atau diminta untuk Abi mengisi di pengajian pagi hari ini, kira-kira dengan DKM atau juga dengan penanggung jawab masjid ini, itu pada waktu memintanya seperti apa? Apakah lagunya seperti ini? Bang Hendri, boleh tak kami dapat waktu untuk bersama Syedruddin? Gak ada. Pelan saja, pakai mic, enggak pakai mic, pakai sound system yang canggih, tidak pakai sound system canggih. Apakah kira-kira dengan yang minta naik menara terus menjerit di situ? Tak ada. Ternyata kita perkenankan. Kadang-kadang cuma satu kali saja kita sudah datang. Ajak makan langsung berantrian di situ. Satu kali ajak makan langsung ikut antrian. Masya Allah, tabarakallah. Aku panggil kamu 4 kali takbir pada permulaan azan, 2 kali takbir pada penghujungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tahu nggak kenapa setelah takbir Allahu Akbar terus dengan la ilaha illallah? Sebab itu adalah sebagai satu isyarat daripada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau Anda pengen agar nanti dengan mulut ini mengucapkan la ilaha illallah, maka agungkanlah Allah, besarkanlah Allah. Hendaklah dengan kita tergolong dalam kumpulan dalam yang disebutkan di sebuah ayat, wala yansurannallahu may yansuruh. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali la ilaha illallah. Artinya kalau sampean sudah memandang kerdil dan kecil, apa saja yang gede, yang besar dan yang agung di dunia, maka Allah akan karuniakan la ilaha illallah pada penghujung Anda. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, tidak ada. Alhamdulillah, tidak ada. Yang ada apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya dengan jelmaan takbir Allah yang maha besar, yang bersemayam, yang berpangkalan di dalam hati, dia presiden, dia gubernur, dia menteri, dia sultan, dia raja, dia kiai, dia maulana, dia habib, dia siapa saja, tetap yang ada di dalam jelmaan hati itu adalah kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu dengan kita setelah kita melaksanakan salat 5 waktu, ternyata justru dengan kita diperintahkan untuk kita melantunkan takbir sebanyak 33 kali dengan tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya. Kalau kita perhatikan yang terbanyak daripada zikir yang kita lantunkan itu adalah Allahu Akbar. Pada masa kita takbir Allahu Akbar, pada waktu kita rukuk Allahu Akbar, pada waktu kita sujud Allahu Akbar, pada waktu kita bangkit Allahu Akbar, sujud yang kedua Allahu Akbar, rakaat yang kedua Allahu Akbar, di waktu kita menyembelih bismillahi Allahu Akbar, di waktu kita tawaf bismillah walhamdulillah Allahu Akbar, Hijr Jarul Aswad Allahu Akbar, dukun Yamani, pada waktu kita Safa Marwah bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Supaya jangan sampai nanti dengan jabatanmu, kekayaanmu, duitmu, politikmu, mobilmu, pirarimu, kekayaanmu, bisnismu itu lebih besar daripada Allah. Supaya bersemayam di sini, supaya kita tidak angkuh, supaya kita tidak sombong. Kenapa sombong? Karena kita melihat kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Sombong bagaimana? Kalau masih juga buang air besar dan kecil, kecuman bosok daripada punggung dia sendiri, nggak usah sombong. Tidak patut. Sombong tidak akan membawa kepada kebajikan, tidak akan membawa kepada kebaikan, tidak akan membawa manusia ke dalam surga. Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. 2 kriterianya.
Surga itu kami persembahkan, akhirat itu kami berikan kepada seseorang yang tidak inginkan ketinggian, artinya kesombongan. Apalagi kalau sampai diktator, apalagi kalau sampai zalim, apalagi kalau sampai samsi menindas dan juga menindas secara paksa dan juga secara kekerasan. Masya Allah, tabarakallah. Kena saman di Malaysia, kena denda 1.000 ringgit kalau tidak pakai masker. Tapi yang anehnya masa makan di restoran tidak pakai masker, masuk ke masjid pakai masker. Kalau tidak pakai masker, awal-awal sekali kena denda 1.000 ringgit, rupiah 3.400.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memangnya di masjid itu banyak corona kan? Di kantor tidak ada corona, di rumah kita corona nggak mau masuk ke rumah, Bu. Nggak ada orang pakai masker pada tuh di kamar. Tidak ada orang pakai masker, kan sudah diambil suhu badan di situ tadi itu dicek. Ini kira-kira tensi atau juga dengan apanya panas badan kita, suhu badan kita itu dalam berapaan. Sebagian tempat banyak ketika kita sudah ambil vaksin 2 kali. Kenapa masih risau dan takut? Tidak percaya dengan vaksin yang diambil kemarin itu, tidak percaya dengan kumur-kumurnya, tidak percaya dengan istinsyak air yang kita masukkan ke dalam hidung, tidak percaya dengan pertolongan Allah, iya karena berdua, iya karena sa'in, tidak percayakan dengan lantunan doa, wa'abini wa'apu'ani afiatkan aku, tidak percaya dengan Allahumma antas salam wa minka salam, kau zat yang maha selamat, zat yang maha sejahtera, zat yang maha mengamankan. Hayyina Rabbana bisalam, hidupkan kami dalam keadaan selamat. Itu kita lantunkan di dalam masjid. Kalau tidak yakin Allah akan berikan keselamatan kepada kita, bagaimana kita bisa yakin kita akan selamat nanti pada hari akhirat? Ini renung seperti itu. Vaksinisasi syariati dalam salat subuh yang kita laksanakan tadi itu tidak kurang daripada dalam 17 tempat. Allah maha mengetahui nanti ada yang namanya corona, ada yang namanya omega, ada yang namanya omikrona, ada yang namanya bapak corona, ada yang namanya kakek corona. Allah maha mengetahui sebelum kita lahir ke dunia, dunia yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh itu sudah terpenuhi dengan segala keperluan yang diperlukan untuk makananmu, untuk minumanmu, untuk pakaianmu, untuk tempat tinggalmu, untuk transportasimu, semuanya komplit itu telah diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tidak akan keliru untuk kita menuju jalan keluar. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, kaki tidak dapat melangkah, tangan tidak bisa memberi dan juga menerima. Tidak ada satupun daripada organ-organ, daripada panca indera kita yang 5 yang aktif pada saat ketika itu. Ternyata yang walaupun kita tidak benar, kita tahu jalan keluar daripada rahim ibu kita masing-masing. Yang mengatur kita pada tubuh kita di dalam rahim, yang mengembangkan perkembangan tubuh kita pada tubuh kita di dalam rahim, tidak mampu untuk mengamankan kita pada tubuh kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan buruk sangka dengan Allah. Justru nanti kita akan kena sasaran pertama, jangkitan pertama waliyadzubillah daripada corona yang kita takuti. La yuriduna uluwan, sebab saya pergi ke Kucing, orang semuanya pakai masker. Akhirnya kalau kita nggak pakai akan dipandang sinis, separuhnya akan dipandang rendah, kita ini orang tidak jaga kesehatan. Kalau sama-sama, situ divaksin, kita juga divaksin. Situ suhu badannya 36, ini juga 36. Kamu tidak ada gejala, kami juga tidak ada gejala. Takut kenapa? Kenapa kita buat jarak? Begitulah bahasa rasional tidak jalan di zaman pandemi COVID-19. Kembali, la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Tidak ingin ketinggian, keangkuhan, kesombongan, ya Arhamar Rahimin, wala fasadan, dan juga dengan kerusakan di atas permukaan bumi, dengan kezaliman dan juga dengan kediktatorannya. Itu penistaan terhadap agama. Sampai tidak boleh campur tangan. Ini adalah ketentuan daripada hukum hakam Allah. Halal dan haramnya, yang ini dinyaringkan, yang ini dibaca, yang ini ditinggalkan, itu tidak boleh. Itu Masya Allah untuk kita mendapatkan keampunan, yang itu untuk kita mendapatkan al-maratib atau juga ad-darajatil ula, kedudukan yang tinggi, yang itu agar dengan Anda mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Jangan protes, jangan komplain, jangan gunakan rasional.
la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang bagus itu bagi orang-orang yang bertakwa. Aslan, nggih, berangkat. Dededak. Kalau mau jadi presiden jangan tidur malam. Mau jadi gubernur juga jangan tidur malam, jangan banyak tidur. Masyarakat kita bukan cuma tidur malam, waktu khutbah pun tidur, pengajian tidur, zikiran tidur, di masjid tidur, nonton celek mata. Dengan Gusti atau dengan Gutinju, tomoe celek mata. Dengan tontonan Facebook celek mata. Gua berzikir. Itu diantara daripada jelmaan setan ke dalam tubuh seseorang yang pada itu dengan kita tidur cukup, rehatnya cukup, semuanya cukup, tapi ternyata kita mengantuk dalam ibadah dan juga mengantuk dalam sembahyang. Nabi kita bersabda, itu adalah nasibnya, kata orang Malaysia, habuannya setan. Wal iyadzubillah. Berangkat, nggih. Dak ronda suasana keadaan di malam hari itu seperti apa. Jadi langsung ditemuin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kita berhenti jam 6.30 15 menit. Jamaah bertanya, Syekh menjawab, nanti 10 menit yang terakhir insyaallah. Waktunya subuh begini orang ngantuk. Kenapa subuh tak banyak di masjid? Satu, ngantuk, yang kedua sejuk, kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga, ngantuk, sejuk, ngantuk jauh, mungkin gelap, masya Allah, tabarakallah, enggak gelap apa? Subuh nggak ada lampu merah, semuanya hijau. Alhamdulillah tadi sudah dapat sanad dah, supir kita dapat sanad tadi. Hari pertama nggak dapat sanad lagi, lampu merah berhenti, nggak dapat sanad. Sekarang udah dapat sanad, lampu merah hijau. Subuh nggak ada mobil, kenapa berhenti? Buang petrol, buang minyak naik sekarang ini. Berhenti, tunggu. Kata malaikat, jalan aja lah, nanti masbuk. Kenapa berhenti simpang 4? Lihat kanan, lihat kiri. Kenapa ada lampu merah? Untuk keamanan. Kalau memang jalan aman, kenapa berhenti? Kejar waktu supaya kita dapat etika. Kejar waktu supaya kita dapat melaksanakan 2 rakaat sunat subuh. Nabi kita bersabda yang dengan nilainya, pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan juga daripada isi-isinya. Masya Allah, tabarakallah. Didekatin sama Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang tadi itu alasannya gelap. Nggak. Alhamdulillah nggak perlu pakai senter, itu mobil kita, sepeda motor kita pakai lampu, apa nama lampu itu, downlight yang putih itu, mahal, masya Allah, jauh. Bukan kita yang jalan kaki, yang jalan mobil, yang jalan motor. Ada Innova, ada Alza, ada Avanza, ada Dato, ada Rocky, ada apa mobil-mobil yang sekarang, Veloz ada, Avanza ada. Bahkan mobil-mobil mewah, Audi ada, Rolls Royce ada, Land Cruiser pun juga ada. Kenapa tidak pergi? Allah tidak pengen sampean pergi ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Yang walaupun sampean menteri, yang walaupun sampean itu adalah bapak presiden, yang walaupun orang itu sultan dan raja, kalau pada Allah tidak berkenan untuk menjemput mereka datang, yang walaupun kita punya segala fasilitas yang memungkinkan untuk kita datang, tidak akan mungkin dengan kita bisa jadi tetamu Allah Jalla Jalaluhu. Didatangin, Bu, kalau dengan bahasa kasar, ibu jangan cuma pandai memproduk anak tapi tidak pandai untuk menyenyapkannya di tengah malam. Nangis tengah malam, nangis. Kalau pandai memproduk anak, udah punya zuriat dan keturunan, harus bisa dengan kita ya membelainya atau juga menyenyapkan, mendiamkannya. Jadi dimarahin sama Sayyidina Umar. Jadi kata si perempuan tadi itu, bagaimana anak saya bisa senyap yang pada itu dia sudah saya latih, yang pada itu dengan dia saya tidak lagi nyusuin dia. Anak baru umur 3 bulan disuruh makan durian, makan keripik, makan dodol, bagaimana dia tidak menangis? Ini makan nih, makanan di sini ya macam-macam. Ada yang pedas, kalau pedas pedas banget. Dia ada kawan kita
daripada Malaysia, tapi asal daripada Lubis. Lubis atau mana lah, lebih kurang punya di Sumatera lah. Mandailing. Yang pedas Mandailing. Yang pedas. Jadi sampai ke situ memang udah tahu, pesan sama keluarga, minta tolong bikinkan makanan yang enggak pedas. Alhamdulillah, makasih. Begitu dicicipin, begitu dimakan, semuanya pedas, keringatan, muka merah, kepala gatal. Jadi kata mereka, Pak Haji, kan tadi saya sudah pesan, kata si tetamu tadi sudah pesan, tolong bikinkan makanan yang enggak pedas. Jadi kata mereka, itu memang sudah kami kurangkan 90% daripada pedas yang biasa. Itu jadi di diskon sudah dapat pedasnya. Kalau dengan pedas yang beneran, kemarin tuh Pak Roni pada masa kita di Medan, Abi risau pada tuh makan lalapan. Sebab kadang-kadang lalapan di sini atau lalapan di Medan macam seperti kacang buncis. Rupa-rupanya bukan cabai rawit yang diracik-racik seperti. Ini bukan buncis, ini bukan kacang, ini cabai. Allah menggorak otak kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sahabat kami yang pernah belanja beli kitab dengan Syekh Abdul Qadir Bakar, pemilik Maktabah Darussalam. Jadi pada masa kunjungan pertama ke Malaysia atau juga ke Indonesia, jadi kata beliau, masalahnya di tempat kalian itu semuanya pedas. Jadi pada waktu saya makan, daripada sejumlah sekian jenis cabai tadi itu, ada yang gedean, ada yang panjang, ada yang kecil. Pikir punya pikir kena trauma dengan yang namanya pedas, dan itu Arab tidak ada yang namanya pedas. Saya ambil cabai yang paling kecil. Saya pikir itu mesti kurang pedasnya. Rupanya kecil-kecilnya cabai rawit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, jangan cuman pandai meranakan anak tapi ternyata tidak bisa merawat dan juga membela dan menjaganya. Jadi kata ibu menjawab, bagaimana anak tidak menangis sepanjang malam? Sebab karena dia tidak bisa menyusu dengan aku. Kok kenapa nggak disusuin? Sebab karena saya ajari dia makan roti, makan nasi, mungkin juga dengan buah-buahnya, cempadanya, mungkin dengan duriannya, dengan manggisa, dengan mangganya. Bayi usia 3-4 tahun, 3-4 bulan, 3, 4, 5, 6 bulan itu nyusu, bukan makan roti canai. Saya paksakan dia makan roti canai. Kenapa, Bu? Sebab Umar bin Khattab buat keputusan di Madinah, anak-anak yang akan mendapatkan bantuan daripada pemerintah itu anak-anak yang sudah berhenti menyusu daripada ibu kandungnya, menangis. Perempuan tadi tidak tahu yang datang itu adalah Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebab karena kediktatoran daripada pemerintah Umar yang mengeluarkan peraturan, hanya anak-anak yang sudah berhenti menyusu saja yang akan mendapatkan bantuan daripada Baitul Mal. Sayyidina Umar menangis. Ada dalam berapa ribu banyak bayi-bayi yang dipaksakan untuk berhenti menyusu. Kenapa? Supaya mendapatkan peruntukan daripada Baitul Mal. Aslam buat perompakan total daripada undang-undang negara, undang-undang khalifah. Sesiapapun bayi bukan dalam usia 3 bulan, bayi yang baru lahir sekalipun itu sudah mendapatkan peruntukan duit daripada Baitul Mal, baik yang tiap bulan atau juga yang tiap tahun. Itu di zaman siapa? Di zaman Sayyidina Umar. Sekarang sompean semuanya ini bakalan ada lagi, insyaallah kita doakan dengan beliau dapat anak laki-laki. Sekian kemarin tuh katanya ada perempuan, laki-laki sudah dapat anak perempuan. Insyaallah kira-kira dalam 3 bulan ke depan akan dapat anak perempuan. Belum lagi lahir, baru usia 2 hari, baru usia 3 bulan, sudah menanggung hutang di negara kita sebesar tidak kurang daripada 80 juta. Hitung? Oke, kita hitung. Zaman Bapak Jokowi
Kita punya hutang dengan Amerika dan Cina tidak kurang daripada hampir sudah mencapai 10.000 triliun. Siapa yang bayar? Nantilah sawit lah, orang Riau banyak sawit lah yang dibayarkan nanti insya Allah. Oke, cukup sekedar itu dulu. Nah, tuh untuk apa saja? La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, tidak ingin bersikap secara diktator, tidak ingin bersikap secara zalim, tidak mau sombong dan angkuh. Inilah diantara daripada kriteria ahli surga. Syakhiri muasafat ahli surga ternyata diantara daripada yang disebutkan di dalam ayat Allah Jalla Jalaluhu, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Tilkad darul akhiratu, itu ayat yang sebelumnya. Ayat yang berikutnya, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina, itulah dengan surga yang akan kami persembahkan kepada hamba-hamba kami. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya, di kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa Allah itu dengan kita dengan menjunjung tinggi segala perintah dan juga menjauhkan diri daripada segala larangan. Pastikan dengan kita orang yang bertakwa pada waktu kita di rumah Allah. Apakah dengan takwa Allah pada waktu dengan kita sibuk dengan dunia kita pada waktu kita di masjid? Apakah takwa Allah pada waktu kita makan minum dengan menggunakan tangan kiri? Apakah takwa Allah dengan kebijakan kita yang tidak bijak? Apakah takwa Allah dengan pakaian yang kebuka juga dengan pakaian yang sempit dan ketat? Apakah takwa Allah tahu udah masuk waktu isyraq. Tuh bapak-bapak udah ngobrol di situ, berhenti saja lagi, cepat-cepat berhenti. Kek juga belum habis lagi, nggak peduli siapapun sampean. Kalau umur sudah habis kita akan meninggal. Maka kita tidak mau dengan kejutan mati kek seperti itu. Ya Allah, ini masih belum bertunangan, yang ini baru bertunangan, yang ini belum lagi memerintah. Udah beberapa kali pilkada, udah beberapa kali pilihan calonkan diri untuk jadi presiden, untuk jadi wakil presiden, sampai habis dalam berapa miliar, kalah juga. Saya belum merentah lagi, banyaklah, tak perlu disebut nama-nama mereka yang bercalon tempo hari. Di antaranya adalah wali kota atau dengan gubernur DKI, kan calon juga pada waktu itu tak terpilih, pada uang dah banyak habis. Masalah tabarakallah. Tidak ada bahasa toleransi dengan waktu, tidak ada bahasa toleransi dengan umur. Sampai ke penghujung, siapapun manusianya, kau akan hembuskan nafas yang terakhir. Tapi saya belum sempat ke masjid, belum sempat rukuk dan sujud, belum sempat tobat. Itu problem kamu. Kenapa kau tidak luangkan waktu untuk mengaji? Kenapa kau tidak luangkan waktu untuk bersama kiai ulama? Kenapa kita tidak luangkan waktu untuk berzikir? Apakah kira-kira disebabkan karena kami tidak memberikan umur yang cukup? Umur 24 tahun, 30 tahun itu pun sudah cukup dan memadai untuk kita mendapatkan yang terindah dan yang teristimewa di sisi Allah. Jamaah bertanya, ada pertanyaan silakan. Ya, silah. Kasih. Allah. Insyaallah kita berhenti setelah 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini ringan, enteng bagi yang memahami, bagi yang tidak memahami berat. Masya Allah, menakutkan juga. Sesuai suasana sekarang Ustaz, pasien, yaitu suasana Islam Mi'raj. Siapa itu? Ya. Di mana bukan kita memprotes ayat Allah, tidak. Bukan kita memprotes ketentuan Allah, tidak. Cuma ingin menambah wawasan ilmu kita saja. Yaitu, apakah ada hikmah atau rahasia terkandung yang bermanfaat bagi umat manusia? Yaitu, kenapa Allah mengisra'ilatkan Rasulullah di tengah malam gelap gulita? Kenapa tidak di siang bolong Ustaz? Tentu ada rahasia terkandung di dalamnya. Yang maksud kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini menguji sebenarnya.
Kenapa Isra Mi'raj itu tidak berlangsung di siang hari dalam suasana terang benderang supaya dengan semuanya bisa menyaksikan? Kalau dengan suasana terang benderang, jadi dengan kita tidak perlu beriman dengan perkara gaib, sebab kena dilihat dengan mata, sebab kena kita saksikan dengan panca indera kita yang 5. Mungkin dengan bunyi burak itu kedengaran dengan telinga, mungkin juga dengan pergerakan malaikat Jibril dan juga dengan Mikail itu dapat disaksikan oleh masyarakat setempat. Kalau berbicara tentang kenapa tidak seperti itu dengan peristiwa yang terpenting, mukjizat yang satu-satunya hanya diberikan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau seandainya alasannya kenapa tidak berlaku pada siang hari agar semuanya percaya dan beriman, pada waktu belah dua al-qamar insyaqqal qamaru disaksikan oleh mata kepala mereka pun ternyata dengan mereka tidak beriman. Apakah kira-kira pada waktu air memancar daripada jari-jari telunjuk baginda Rasulullah SAW itu ternyata dengan mereka beriman? Apakah kira-kira dengan satu mangkok air susu diminum oleh sejumlah tidak kurang daripada 70 orang sahabat ashabi sofa ternyata dengan mereka beriman? Jadi sebagai satu ujian, sebab ini lebih jauh daripada air susu yang dibanyakan, lebih daripada makanan yang bertambah banyak, lebih daripada anjing yang berbicara, lebih daripada biawak yang mengatakan, ayuhabbabu hei biawak, man ta'bud, siapa yang kau sembah? Qala man fis samai arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil jannati rahmatu wa bin nari adabu. Yang aku sembah kata biawak Pase, tidak pernah belajar jurumiyah, tidak pernah belajar dengan orang yang sastrawan, tapi ternyata ngomongnya seperti ini. Yang aku sembah man fis samai arshuhu, yang di langit terletak arasnya dan di bumi terletak pemerintahannya, mamlakatuhu wa mulku. Di dalam surga rahmat dan kasih sayangnya, di dalam neraka adab dan siksaannya. Ayuhadabu waman ana, siapa saya? Ini disaksikan oleh mereka. Waman ana, aku ini siapa? Jadi kata biawak antara Rasulullah SAW. Jadi dengan yang menguji tadi itu dan juga dengan pasukan beliau tidak kurang daripada dalam 1000 orang, semuanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi selebihnya daripada yang 1000, apakah mereka beriman? Tidak ada bedanya. Peristiwa Al-Isra Mi'raj berlaku di waktu siang, juga berlaku di waktu malam. Kalau memang sudah terkunci hati mereka, tidak akan beriman dengan kejadian yang seperti itu. Tapi kenapa di waktu malam? Pertanyaan belum terjawab. Jawabannya bukan cuma di waktu malam, pada malam 27 menurut pendapat kebanyakan daripada ulama pada 27 Rajab, sebab untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi kita tidak pernah sampai ke Baitul Maqdis. Yang kedua, cerita ini, kejadian ini berlakunya di waktu malam yang gelap gelita. Tapi pada Nabi kita ditanya, "Sif lana Baitul Maqdis, tolong beritahukan kepada kami bagaimana bentuk corak model fashion Baitul Maqdis." Pintu memintunya, bentuk dan coraknya, samping menyampingnya, muka dan belakangnya, begini. Ini di malam hari yang gelap gelita. Ternyata Nabi kita tahu kalau dengan suasana malam yang pertama tidak pernah pergi, yang kedua ternyata dapat menceritakan yang sebenarnya kepada mereka. Ini berarti sebagai suatu pencerahan kepada mereka atau panduan dan bimbingan kepada mereka agar mereka beriman dan percaya dengan kejadian tersebut. Sebab tentang jawabannya Nabi kita sampaikan tadi itu ternyata tepat dan betul. Mereka yang mengatakan amma sifatu pakat sadak, kalau dengan sifat muasafat kriteria yang Nabi kita sebutkan. Bahkan ada lagi yang lebih aneh. Saya ketemu dengan kafilah dagang yang pergi ke negeri Syam, akan tiba nanti pada hari Rabu. Nabi kita sebutkan semuanya pada menunggu. Pagi-pagi begini, ini udah pagi, ini matahari sudah terbit. Tak lama kemudian itu dia kafirnya sudah sampai. Padahal malam gelap. Nabi kita tidak pakai spotlight pada waktu itu. Tapi bagaimana Nabi kita bisa tahu? Sepatutnya orang Quraisy, kalau jawabannya betul, ini membuktikan apa yang Nabi kita ceritakan itu adalah benar.
Jadi berlaku malam atau juga siang kepada orang yang tidak beriman tetap tidak ada perbedaannya. Mungkin peristiwa itu sudah berakhir, tapi yang paling menyedihkan masih ada lagi manusia-manusia yang mempunyai otak Abu Jahal. Kalau dengan sesuatu tidak dapat dirasionalkan, mereka tidak percaya. Ini kenapa dengan perempuan dapat, kenapa dengan laki-laki dapat dua bahagian? Itu pada zaman Menteri Agama kita, zaman Munawir Pak Sapa pada waktu itu dipermasalahkan seperti itu, Munawir Syadzili, Pak Munawir Syadzili, dan juga beberapa waktu kemudian, kenapa laki-laki dapat lizakari mithlu hadzil unsayain, 3 menit saja, laki-laki dapat dua bahagian ketimbang dengan perempuan. Laki-laki 20 juta, perempuan cuma hanya dapat 10 juta. Laki-laki dapat 40 juta, perempuan cuma dapat 20 juta. Oke, coba kita hitung dengan bahasa hitungan, dengan bahasa kalkulator. 40 juta. Kalau pada waktu kita mau nikah, sompean dapat 40 juta, adik sompean dapat 20. Sompean kawin, mau kawin, yang bayar mahar siapa? Sompean kan? Di Bogor mahar minta sampai 50 juta. Berarti 40 juta masih belum cukup. Uang 40 juta udah habis saja untuk mahar, belum untuk resepsinya, belum untuk napakannya, belum untuk tempat tinggalnya, belum untuk semuanya. Perempuan dapat 40 juta mahar, 20 tambah 40 sudah dapat 60, dibiayain, dibelikan rumah, dibelikan mobil, napakah saban hari. Jadi jangan guna otak manusia untuk memahami rahasia-rahasia Allah Jalla Jalaluh. Begitulah, sebab nanti kalau seandainya tidak dapat dirasionalkan, akhirnya orang tadi itu menolak. Banyak yang menolak tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, mana ada malaikat Jibril sampai ketok-ketok tanya kamu siapa? Memangnya malaikat itu tidak kenal dengan malaikat Jibril kah? Bukan masalah. Tadi pada waktu kami masuk di situ pun scan dulu. Udah pakai sorban begini, nggak ada orang pakai sorban sekarang. Ini syekh lah, nggak usah lah. Kalau saya udah kesana kemarin berarti kami sehat. Nah begitulah lebih kurangnya. Ini wewenang kami, ini leluasa kami. Tanya siapa? Saya Jibril. Siapa bersama sampean? Rasulullah SAW. Apakah memang diperintahkan untuk naik? Wajar. Polisi tanya kepada kita yang walaupun dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden ini dibenarkan untuk pergi ke sini. Misalnya, jadi seperti itulah. Mungkin banyak lagi pertanyaan tentang Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah, insyaallah dengan iskalat tasawulat tentang Isra wal Mi'raj itu sudah dijawab oleh ulama. Mungkin akan lebih menakutkan lagi kalau ditanyakan tadi, kan Nabi kita belum lagi berdiri salat, kok kenapa sudah salat di Baitul Maqdis? Itu salat apaan? Tidakkah para nabi-nabi dan rasul itu sudah mati semuanya, dan meninggal semuanya kecuali Nabi Allah Isa alaihissalam? Kenapa Nabi kita imamin mereka di Baitul Maqdis? Oh, kenapa? Banyak kenapanya. Jangan menunggu setelah dengan kita tahu dengan jawaban kenapa, baru dengan kita meyakininya. Al-Quran mengatakan subhanalladzi asra bi abdi lailan di sebagian daripada waktu malam. Apakah kira-kira dapat terjawab dengan kita atau juga tidak? Tetap saja dengan kita beriman dan mempercayainya. Insyaallah kita berhenti sampai di sini. Cuma hanya pesan kepada bapak-bapak di situ di masjid, jangan mundur kaki, ngobrol lagi, suka hati kita. Nah, minta maaf, sampean tidak apa-apa. Nah, yang santai nih anak-anak muda unjuk kaki santai begitu di rumah Allah. Kalau seandainya kaki kita letih, lenguh seperti apapun, yang pastinya di depan presiden kita tidak menjulurkan kaki. Siapa presiden dengan malaikat yang bersama kita pada pagi hari ini? Tidak terhitung banyaknya. Kita ingin keluar daripada masjid, kita mendapatkan persaksian daripada Allah. Ya malaikati syahadu, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Kira-kira orang tuh sombong, degil, misal saja itu kriteria ahli surga. Misal saja, jadi dengan bahasa rasional. Jadi dengan malaikat juga akan ikut mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Selama kita duduk di masjid, selama itu juga dengan kita didoakan oleh malaikat. Jadi kalau kita tidak bisa duduk hormat dan sopan di depan sesiapapun, paling tidak pada waktu kita berada di rumah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.